Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan santai saja ya. Lagian besok hari Senin juga, jadi hari ini kita akan santai-santai saja, dimana kita akan membahas hal menarik yang ada di opening One Piece episode 1000. Ya, bisa dibilang sini telat ya, telat nienda. Tapi naskah ini sebenarnya sudah saya buat pada waktu itu, cuman baru mood sekarang untuk nge-recordnya. Jadi gas aja lah ya. Yaitu spoiler dari Toei Animation tentang nakama terkuat Mugiwara Ichimi, dimana dalam opening ini sepertinya cukup banyak spoiler yang bertebaran. Tepat di menit 1:41 atau sekitaran itulah kita bisa melihat inilah urutan kru-kru terkuat Mugiwara Ichimi. Valid, no debat. Iya, pada menit ini kita bisa melihat urutan dari Mugiwara Ichimi, yang mana jika dilihat urutannya itu ya, itu bukan urutan nakama. Sebab pada menit sebelumnya untuk urutan nakama itu udah ada. Jadi apa yang ada di bagian ini bisa dibilang itu adalah dan tidak lain dan tidak bukannya merupakan inilah urutan terkuat kru-kru Mugiwara Ichimi, dimana kita mulai dari yang terlemah dulu ya. Urutan ke-10, yang mana itu ditempati oleh Usopp Senpai, seorang nakama yang mengambil job sebagai penembak jitu, kadang juga jobnya merangkap ke bidang lainnya. Tetapi seorang dengan Housouko no Hoki-nya di sini ditempatkan sebagai yang terlemah. Toei bercanda ini. Toei meremehkan baginda Maharaja Lord God Usopp? Ya, tentu saja tidak. Sebab Oda Sensei juga pernah mengatakan bahwa Usopp akan selalu menjadi yang terlama sebagai sebuah keseimbangan, dan ini adalah hal yang bagus. Soalnya mau sehebat apapun Usopp atau sepreman apapun Usopp di Godland, selalu menjadi yang terlemah. Ini menjelaskan kalau kru-kru Mugiwara Ichimi, terutama junglernya ataupun XP lainnya itu kuat-kuat loh. Tapi Usopp di Onigashima ini ya, atau rekam jejaknya di Onigashima ini sudah sangat-sangat bagus, terutama soal dirinya yang berhasil melumpuhkan Bauhang dan menjadikan Bauhang sebagai mic dadakannya, yang mana itu memperlancar rencana Otama. Di tempat ke-9 ini ya, diisi oleh Nami Swan, seekor kucing KW sebagai navigator di Mugiwara Ichimi, sekaligus Magerol dalam sebuah pertempuran, menempatkan dirinya sebagai orang ke-9 dari 10 Mugiwara Ichimi. Rekam jejaknya di Onigashima atau di War Onigashima ini, kita tahu ya, Nami telah berhasil menjeder-jeder ulti sampai KO. Ke-8, yohohoho, tempat ini diisi oleh seorang Brook, musisi handal dan pendekar handal pula, yang mana dengan Soul King-nya, jiwa musisinya, itu menempatkan Brook ya sebagai nakama terkuat ke-8 untuk saat ini sih. Soalnya dari seluruh Mugiwara Ichimi sejauh ini, Brook lah yang belum unjuk gigi secara lebar. Brook ini ya ibaratkan kayak baru nyengir doang lah saat melawan Kekamaria, itu pun cuman melawan senjatanya saja. Kemudian ke-7, urutan ke-7 terkuat nakama Mugiwara Ichimi pada saat ini diisi oleh Madeliner Chopper, dimana peran sentral yang ia lakukan sebagai dokter kapal dan peran aktifnya di lantai pertunjukan Onigashima dalam menghandle Queen dan situasi di sana menempatkan dirinya atau Chopper ini ya sebagai nakama terkuat ke-7, lebih tinggi dari yang diduga. Apakah bounty dari Tanuki ini akan meningkat pesat? Kemudian ke-6, posisi ini ditempatkan seorang Robin Chan, seorang arkeolog dan anak iblis beneran yang mengerikan, dimana dilansir dari rekam jejaknya di Onigashima sampai saat ini membuat Robin Chan mentok di posisi ke-6 saja, setelah dirinya berhasil mengunci Smackdown Kekamaria tanpa ampun dalam wujud iblisnya yang sangat mengerikan.
Kelima, super Franky Aniki, seorang tukang kapal sekaligus tanker tak takut Yonko, menempatkan dirinya sebagai nakama terkuat di atas Robin-chan, alias orang kelima terkuat di Mugiwara Ichimi. Rekam jejaknya di Onigashima, dia berhadapan dengan Dino yang mengklaim dirinya sebagai Dino yang kulitnya paling keras. Dan dengan sing, ya, Franky dengan sing-singnya mampu memenangkan pertarungan itu. Keempat, akhirnya kita memasuki 4 orang terkuat di Mugiwara Ichimi, di mana posisi keempat akhirnya jelas ya, ditempati seorang Oyabun Jinbe, mantan Shichibukai, manusia ikan, pengguna Hyojin Karate, dan juga penyetir handal alias nakoda di kapal Mugiwara Ichimi, membuat atau menempatkan seorang Jinbe ini ya sebagai nakama keempat terkuat di Mugiwara Ichimi. Rekam jejaknya di Onigashima sudah sangat memuaskan sebagai debut pertamanya dalam kelompok Mugiwara Ichimi, di mana dia berhasil membanting Big Mom. Kemudian Jinbe berhasil mengalahkan salah satu Tobiropo, yaitu kucing yang sangat rasis. Ya, seorang Wushu. Kemudian di posisi berikutnya ditempati oleh trio monster tentunya, di mana urutan ketiga ditempati oleh Sanji, seorang koki handal, pemilik teknik Ifrit Jinbe yang sangat super panas. Sanji alias Fishsmoke Sanji di sini merupakan orang terkuat ketiga di Mugiwara Ichimi. Rekam jejaknya di Onigashima dimulai mencari geisha demi hawa nafsunya, kemudian ditutup dengan menolong para geisha dari predator handal seperti Queen India, yang mana itu melengkapi kisah perjuangan Pangeran Sanji di Onigashima ini. Kemudian tempat kedua diisi oleh Roronoa Zoro, pendekar pedang alias petarung Mugiwara Ichimi, Kang Nyasar dengan Santorio-nya, menempatkan Zoro sebagai nakama terkuat kedua di Mugiwara Ichimi. Zoro yang baru mengalahkan King pada chapter 1035 ini, di mana King merupakan orang terkuat kedua setelah Kaido di bajak lautnya, membuat Zoro memastikan tempatnya itu sebagai orang kedua terkuat di Mugiwara Ichimi. Dan yang pertama tentu saja dan tidak bukan yang lainnya, yaitu Monkey D. Luffy yang pada saat ini masih baku hantam dengan Kaido. Ya, kita nantikan saja rekam jejak dari Luffy ini dalam mengalahkan Kaido. Jadi pada intinya urutan dari Mugiwara Ichimi pada saat ini yang terkuat itu adalah Usopp, Nami, Brook, Chopper, Robin, Franky, Jinbe, Sanji, Zoro, dan Luffy. Dan kita tidak usah memperdebatkannya ya, sudah tidak usah memperdebatkannya mana yang lebih baik, karena mereka semua adalah yang terbaik. Sampai ketemu di video berikutnya.